Action! Hai semua, saya Wirni. Terima kasih sudah nonton video saya. So, bagi kamu yang belum subscribe YouTube channel saya, please open your apps YouTube, tekan like dan lonceng supaya kamu boleh tahu bila masa saya upload video baru. So, hari ini saya akan bercerita tentang satu kisah yang pernah dijadikan sebagai film yang seram di Jepun. Dan kisah ini pernah menjadi populer dibicarakan oleh orang-orang sekitar masa saya masih sekolah. Pas itu kan kalau saya duduk jadi di kelas kan, baru saya duduk. Kamu tuh kak, kamu udah tengok yang video itu, yang film si Anu itu, yang ini, bikin takut ini ada bunyi deh yang macam begitu. Macam mana itu bunyi dia? Lebih kurang begitulah. Dan tajuknya ialah Ju-on. Kalau kamu search di YouTube ataupun di Google film Ju-on, dia akan keluar banyak versi. Tapi video kali ini saya akan menceritakan tentang satu kisah, dan kisah itu berkaitan dengan keluarganya si Takio. Mungkin ada antara kamu yang tahu pasal ini cerita, mungkin ada yang belum tahu. So, stay tunggu saya punya video sampai habis, sebab kamu akan mendapat sesuatu yang menarik. Nama film itu ialah Ju-on. Ju-on merupakan salah satu film horor legendaris paling populer di Jepang setelah The Ring. Meskipun dunia baru mengenal movie The Ring ini pada tahun 2002 dan tersebar secara internasional masa itu. Apakah bezanya dengan film Ju-on? Film The Ring telah populer pada tahun 2002, manakala film Ju-on dia menjadi terkenal pada tahun 1998 di Jepun. Tidak tahulah kalau tempat lain. Saya akan menceritakan serba sedikit biodata tentang penerbit atau pengarah film Ju-on. Takashi Shimizu. Dia ialah penerbit, penulis jalan cerita bagi film-film Ju-on. Beliau lahir pada tahun 27 Julai 1972. Dan dia adalah Japanese filmmaker, dan dia terkenal sebagai pencipta franchise Ju-on dan seorang pengarah bagi beberapa film lainnya. Sekarang saya akan menceritakan jalan cerita bagi film Ju-on. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Kayako, di mana Kayako ialah seorang wanita yang dibesarkan oleh keluarganya, tetapi mereka tidak mempedulikan dia. Artinya dia tidak diberikan perhatian, dia tidak dijaga, dan karena itu dia bertumbuh menjadi seorang wanita yang pendiam. Bahkan dia kesepian. Semua kawan-kawan dia menjauhi dia. Keluarga dia tidak peduli dengan dia. Kalau aku lah jadi kayak aku, ndak boleh. Kamu adakah perasaan macam ada cerita yang kamu bagi tahu dengan seseorang, tapi tidak orang mau dengar cerita kau? Saya tuh ada tuh perasaan macam begitu. Yang saya ada cerita saya mau bagi tahu dengan orang lain, tapi tidak tempat orang yang saya percaya untuk bagi tahu saya punya cerita. So, apa yang saya buat? Saya buat satu diary dan saya tulis di sana. Begitu juga dengan si Kayako. Dari dia lahir, apa yang dirasakan, sampai di bangku sekolah, dan sampailah dia kawin, dia tulis semua perkara yang dia alami, dia lihat, dia dengar dalam buku diary dia. Di mana dianggap buku diary itu ialah teman dia untuk curhat dan semua. Bercerita dan apa semualah. Dan saat di zaman persekolahan si Kayako pernah suka dengan seorang pria. Ialah pria, katakanlah perempuan. Dan pria itu bernama Shisuke Kobayashi. Bukan. Shusuke Kobayashi. Namun cintanya ditolak. Kesian si Kayako. Cintanya ditolak pada masa dia meluahkan perasaan dia dengan tuh lelaki.
So selama ini dia bertepuk sebelah tangan. Dan kemudiannya Kayako telah bertemu lagi dengan seorang pria yang bernama Takio Saeki. Dan dorang berkenalan untuk beberapa waktu. Lepas itu dorang pun jatuh cinta. Kayako berpikir bahwa Takio ialah orang yang dicari-carinya sebagai pasangan hidup. Kenapa dia cakap begitu? Sebab latar belakang si Takio dengan si Kayako sama. Kayako dan Takio akhirnya memutuskan untuk berkawin. Dan setelah perkawinan mereka berlangsung, mereka telah dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama Toshio. Dan tahun-tahun pun berlalu, anak dorang pun makin lama makin besar. Keluarga dorang sentiasa baik. Aktivitas dorang semuanya baik. Tapi si Kayako masih lagi menulis apa yang dia perbuat dalam diary dia. Biarpun dia ada suami yang memahami dia, yang mendengar semua kisah dia, dia tetap mengisi dia punya diary dengan aktivitas dia. Dan dia tidak memberitahu suaminya tentang diary tersebut. Namun demikian, secara tidak sengaja, Kayako telah bertemu lagi dengan pria yang dimana orang itu ialah cinta pertama dia, si Kobayashi. Dimana masa itu dia menjadi seorang guru kepada anak dia si Toshio. Dan si Kayako ni pun selalu juga pergi sekolah si Toshio kalau ada macam perkara penting yang mau dibuat di sekolah. Dengan itu dia selalu berjumpa dengan dia punya first love, si Kak Kobayashi. Dengan seringnya berjumpa, cintanya si Kayako berpetik semula. Doi. Walaupun begitu, si Kobayashi tetap menjaga jarak dia. Dan selalu mengingatkan si Kayako di mana kita berdua sudah berkawin. Kita berdua sudah memiliki keluarga masing-masing. Biarlah yang lalu itu yang lalu. Dan mereka bersetuju untuk menjadi kawan sahaja. Baliklah ke si Kayako di rumah ini, menulis lagi dia. Saya jumpa saya punya crush apalah. Saya paham juga ada perasaan begitu, tapi lain lah kalau sudah kawin kan. Dan keesokan harinya, di mana hari itu si Kayako tidak di rumah. Dan hari itu ialah hari yang paling malang untuk si Kayako. Di mana buku diarinya si Kayako telah dibaca oleh suaminya Takio. Setelah dibacanya buku diari itu, dia sangat marah. Semua pikiran negatif keluar di dalam otak dia. Di mana Takio menyangka bahwa Kayako berselingkuh dengan pria itu. Dan Toshio, anak itu bukan anak dia, tapi anak selingkuhannya. Atau hasil perhubungan gelap si Kayako, istrinya dengan si Kobayashi. Nah, itulah pentingnya berbincang dulu, jangan terus marah. Dan setibanya si Kayako di rumah, dia terus naik di dalam bilik dia. Dan bila dia buka pintu, dengan perasaan yang terkejut, dia sedang melihat si Takio sedang memegang buku diari dia dan sedang membaca. Habislah dia. Si Takio pun terus melihat dia dan menarik rambutnya sampai dia jatuh. Dengan perasaan yang marah tanpa ada kawalan, dia marah betul. Kau dapat bayangkan kalau orang yang marah betul macam mana perangai dia. Kalau kau datangkan, sabar, kau pun kena juga tuh. Dia langsung memukul dan menyiksanya dengan mematahkan pinggang belakang dia, tulang-tulang, dan sendi tangan dan juga kaki si Kayako. Itulah kenapa kan kalau kamu tengok di dia punya movie di Joan ini, hantu Kayako tuh dia akan merangkak turun dari bawah. Nah, itulah sebab dia. Dan pada masa itu juga Takio, dia langsung membunuh si Kayako dengan menghujamkan pisau di tubuhnya berkali-kali.
selingkuh kau dengan aku, selingkuh kau, bilang dia. Sampailah si Kayako mati. Dan untuk menghindari kecurigaan jiran, sang suami Takyo telah menarik mayatnya si Kayako dan menyimpan mayat itu di loteng. Apa itu loteng? Loteng ialah dari bahasa Indonesia yang bermaksud atap rumah. Dan pada masa itu bukan si Kayako saja dibunuh oleh si Takyo, tetapi anak mereka si Toshio dan kucing kesayangan si Toshio namanya Semar juga dibunuh. Macam mana mereka dibunuh? Si Takyo mengambilnya dua tuh, dia tenggelamkan mereka di tub mandi yang sudah full dengan air sampai mati. Dia sesudah tidak lagi dia mau kasih mati di rumah itu, baru dia menangis. Dia duduk, dia menangis. Bikin malas. Udah menangis, menyesal aku. Dan satu jadi pikir, semua ini gara-gara si Kobayashi. Dan menurut saya, kenapa si Takyo berperangai begini? Semua sebab kecemburuan dia yang tahap dewa yang merusakkan dia punya sifat. Dan beberapa hari kemudian, saya pikir si Takyo ni reda sudah dia punya kemarahan. Mana ada? Dia datang di rumah si Kobayashi. Tok. Membukalah pintu. Tahu-tahu istri si Kobayashi yang buka itu pintu. Dan semasa itu istrinya sedang mengandung si Manami. Langsung si Takyo memukul si Manami sampai dia keguguran dan sampai dia mati. Takyo. Dan lepas itu dia keluar dari apartemen. Dia menghubungi si Kobayashi melalui dan menggunakan telepon awam. Dan telepon, sekarang kau sudah bebas dan saya akan merelakan kau untuk menjaga si Toshio. Padahal si Toshio sudah mati masa itu. Dan sesudah panggilan itu ditamatkan, Takyo ditemui mati di sana, di pondok awam itu, karena dibunuh oleh arwah ataupun rohnya si Kayako. Dan pada masa itu, si Kobayashi sebenarnya berada di depan rumahnya si Takyo. Sebab dia mau tanya sebenarnya kenapa si Toshio tidak datang di sekolah. Dan pada masa itu juga, sedang dia bertelepon dengan si Takyo, si Toshio sedang memandang dia. Dan sesudah si Kobayashi tahu semuanya tentang kematian istri dia, tentang si Toshio dengan si Kayako, dia pun telah dibunuh oleh si Kayako. Dan sejak kes pembunuhan itu berlaku, di mana kes itu dijangka berlaku pada tahun 1995, rohnya si Kayako, Toshio, dan si Mar, kucing mereka, tinggal di rumah itu dan mengacau siapa saja yang masuk di rumah itu. Akhirnya rumah itu menjadi bahan bualan orang, di mana kata mereka rumah itu sangat menakutkan dan ada penghuni. Sesudah rumah itu dibersihkan lagi, dan sesiapa saja yang masuk di rumah itu akan kena kutukannya si Kayako. Apa kutukan dia? Dia akan membuat orang yang masuk di rumah itu tidak akan kembali. Hilang sekelip mata. Matilah, dia punya jawaban. Dan itulah cerita pendek yang saya mau ceritakan melalui cerita film si Ju-on. Kalau kamu ada tengok film Ju-on atau kamu berani tengok lepas nih, kalau kamu perasaan rumah tempat orang berlakon itu kan betul-betul ada. Dan saya search di YouTube, ada YouTuber lain dorang coba ambil gambar
rekam di rumah itu, masuk dalam, buka pintu depan, dorang kasih gambar semua tempat memang kosong, memang betul menakutkan lah. Dan menurut cerita, selepas sudah dikasih bersih rumah itu dan dikosongkan untuk beberapa waktu, akhirnya rumah itu dihuni lagi oleh sepasang suami istri yang berkebangsaan Amerika Syarikat yang bernama Matthew William. Ia memiliki seorang ibu yang memerlukan perawatan, artinya sakitlah masa itu. Dan selepas mereka tinggal di sana untuk 1 hari, baru pindah lah artinya, si William telah menyewa seorang juru rawat bernama Yoko Sun Woo. Namun Yoko didapati hilang tanpa jejak, dan beberapa bulan kemudian pihak polis telah datang di rumah itu untuk mengecek keseluruhannya dan sambil mencari mungkin si Yoko ada bertapuk di sana kali bilangnya. Dan dengan terkejut mereka telah menemui tulang belulang. Dan setelah disiasatnya tulang itu, sah, tulang itu milik si Yoko. Dan sesudah itu si William menyewa lagi seorang juru rawat dari Amerika Syarikat yang bernama Karen. Dan selama dia bekerja di rumah itu, dan rumah itu ialah tempat di mana kematian dorang si Kayako, si Toshio dengan si Mar, si Karen merasakan gangguan yang sangat terlampau, seperti ada bunyi-bunyi pelik, ada hentakan-hentakan kaki, ada bunyi kucing, dan dia mendengar ada air yang mengalir. Dan yang paling teruknya, dia ada mendengar pintu loteng itu dibuka. Dan kadang-kadang juga bilang si Karen, perabot dalam rumah itu tiba-tiba beramburan. Tapi pada masa itu yang tinggal di rumah itu hanyalah ibu si William dengan dia saja. Lama-kelamaan si Karen asyik diganggu, baru tuh tidak lagi orang tolong dia di sana. Dan dia menjadi stroke. Dan beberapa hari kemudian, agen yang telah menghantar si Karen untuk bekerja di rumah si William telah melawat dia di rumah itu. Dan apabila dia mengetuk pintu, tidak membuka. Dia mencoba untuk membuka tapnya tombol. Dia melihat ibu si William yang sedang sakit katanya sudah menjadi mayat di katilnya dan berbau busuk. Dan si Karen ditemui sedang duduk di sudut pintu dan dia stroke, dia mengalami penyakit stroke. Dan masa itu posisi si Karen, dia sedang melihat mayat ibu si William. Dan setelah diinvestigasi oleh pihak berwenang, mereka menemukan mayat yang berbusuk, yaitu mayat itu milik si William dan istrinya, di mana mayat itu berada di atas loteng. Dan kemudian si Karen pun dirawat di hospital, dan semasa di hospital juga dia ada mendengar bisikan-bisikan yang berbicara telinga dia. Dengan hati yang sangat takut, dia masih teringat apa yang dia sudah lalui di rumah itu. Dia langsung naik di atas bangunan hospital itu. Dia terjun dan mati di sana. Selepas kes kedua berlaku di sana, ada juga kes-kes yang lain yang berlaku dan berkaitan dengan rumah itu, di mana ada beberapa pelajar yang mencoba untuk masuk di rumah itu dan tidak kembali lagi. Dan profesor kepada pelajar-pelajar tersebut
telah datang di rumah itu juga dan sedang mencari mereka. Dan setelah dia masuk di rumah itu, kesemuanya tidak dapat dijejak dan hilang begitu saja. Dan itulah kisah benar dari Jepun yang telah dilakonkan semula dalam bentuk movie yang bertajuk Ju-on. Dan biarpun ini ada unsur-unsur yang menakutkan macam ada hantu, tapi jangan lupa kamu takut, oi. Kita punya firasat saja tuh yang membuat benda itu ada sebenarnya. Makin kau takut, makin dia lawan. Dan apa-apa saja akan berlaku kalau kau tambah takut. Biarpun dia cakap kau buat kau pun akan buat Sebab ketakutan itu ada. Jadi janganlah kamu takut. Ya, teguran untuk saya juga lah. So, sama-sama kita ambil sebagai pengajaran. Jadi ini saja cerita saya untuk hari ini. Apa pendapat kamu sila komen di bawah. Atau kamu ada kisah atau cerita yang kamu saya cover lepas ini, sila komen di bawah. See you all at the next video. Saya Werni. Thanks for watching.